Selanjutnya kita beralih ke subbab 5.10 yaitu aturan rantai. Nah, aturan rantai ini sudah familiar oleh kalian. Jadi dengan aturan rantai ini kita bisa mencari turunan suatu fungsi secara berantai ya. Nah, di sini misalkan x sama dengan xt dan y sama dengan yt. Jadi x dan y ini adalah fungsi terhadap t. Itu terdiferensialkan di t. Dan z itu sama dengan fxy terdiferensialkan di xt, yt. Maka z sama dengan fxt, yt dapat didiferensialkan di t dan didefinisikan sebagai aturan rantai berikut. Jadi di sini dz per dt itu sama dengan dz per dx dikalikan dx per dt ditambah dz per dy dikalikan dy per dt. Nah, ini aturan rantainya. Simpelnya di sini, misalkan kita memiliki fungsi z, z ini merupakan fungsi terhadap xt dan yt, di mana x itu adalah fungsi terhadap t dan y juga fungsi terhadap t, maka dz per dt ini kita bisa cari dengan menggunakan aturan rantai ini, yaitu dz per dx, artinya fungsi z diturunkan terhadap x, lalu dikalikan dengan dx per dt, turunan fungsi x terhadap t. Kalau misalkan x ini kita coretkan, hasilnya jadinya dz per dt ya. Nah, lalu ditambahkan dz per dy. Ini adalah turunan z terhadap y, lalu dikalikan dengan dy per dt, turunan y terhadap t. Kalau yang y-nya ini dicoret, maka hasilnya adalah dz per dt pada komponen y gitu. Nanti lebih jelasnya pada contoh soal ya. Lalu misalkan x sama dengan x st, y sama dengan yst, dan z sama dengan fxy, artinya di sini f dan y itu adalah fungsi dari s dan t, dan z itu adalah fungsi terhadap x dan y. Maka kita bisa mencari dz per ds dan dz per dt. Aturan rantainya seperti ini ya. Jadi dz dibagi dx dulu, lalu dx dibagi dengan ds. Jadi kalau dicoret jadinya dz per ds ditambah dengan dz per dy dikalikan dy per ds. Yang bagian 2 dz per dt, jadi kita turunkan terhadap t, di sini berarti dz per dx dikalikan dx per dt ditambah dengan dz per dy dikali dz per dt. Jadi di sini karena y itu adalah fungsi dari s dan t, maka kita bisa mencari turunan turunan dari z terhadap s maupun z terhadap t, seperti itu. Contohnya pada soal berikut, misalkan w itu sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Dengan x sama dengan t pangkat 3 dan y sama dengan t pangkat 2. Yang ditanyakan adalah dw per dt. Jadi di sini terlihat bahwa fungsi w itu adalah fungsi dari x dan y. Sedangkan x fungsi terhadap t, y juga fungsi terhadap t. Maka kita bisa mencari dw per dt. Oke ya. Maka untuk mencari dw per dt, kita gunakan dw per dx dikalikan dx per dt, ini untuk komponen x. Lalu ditambahkan dw per dy dikalikan dy per dt, ini untuk komponen y. Jadi simpelnya kalau x-nya kita coret, maka tinggal dw per dt. Kalau y-nya kita coret, dw per dt. Tapi ini untuk ngecek saja ya. Jangan dijadikan acuan untuk penulisan juga. Oke, maka sekarang ini hasilnya adalah seperti ini. dw per dx, berarti kita lihat fungsi w. Kita turunkan terhadap variabel x. Turunan parsial ya terhadap x, yaitu 2x dikalikan y pangkat 3. Seperti ini ya, karena y-nya konstan. dx per dt, berarti yang ini, kita turunkan fungsi x terhadap t, maka hasilnya adalah 3t kuadrat. Lalu ditambahkan dw per dy, turunan parsial terhadap y. Maka di sini adalah x kuadratnya konstan dikalikan turunan dari y pangkat 3, yaitu 3y kuadrat. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat y kuadrat. Lalu dikalikan dy per dt.
Maka kita turunkan fungsi Y ini terhadap T, yaitu 2T. Bisa ya? Sekarang kita sederhanakan. Kita kalikan 2x y pangkat 3 dikalikan 3t kuadrat ditambahkan 3x kuadrat y kuadrat dikalikan 2t. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dapat dari mana? X-nya kita substitusikan. X itu adalah t pangkat 3. Artinya di sini 2x berarti 2 dikalikan t pangkat 3. Y pangkat 3. Y itu adalah t kuadrat. Berarti t kuadrat dipangkatkan 3. Dikalikan dengan 3t kuadrat. Oke, ini bagian x-nya ya. Lalu sekarang di bagian y-nya, berarti 3x kuadrat y kuadrat. Berarti x kuadratnya itu adalah t pangkat 3 dikuadratkan. Dikalikan y kuadrat, berarti t pangkat 2 dikuadratkan. Dikalikan 2t. Kita kalikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, 2t pangkat 3, t kuadrat dipangkatkan 3, berarti pangkatnya dikali ya. Jadi t pangkat 6 dikalikan 3t kuadrat, ditambah 3, t pangkat 3 dikuadratkan, artinya jadi t pangkat 6. T kuadrat dikuadratkan, jadinya t pangkat 4 dikalikan 2t. Maka hasilnya adalah 2 t pangkat 3 dikalikan t pangkat 6 dikalikan 3t kuadrat. Hasilnya adalah 6t pangkat 11. Pangkatnya dijumlahkan ya kalau perkalian. Ditambah dengan 3 kali 2 yaitu 6. T-nya pangkatnya dijumlahkan juga, hasilnya adalah t pangkat 11. 6t pangkat 11 ditambah 6t pangkat 11, hasilnya adalah 12t pangkat 11. Oke, selesai ya. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Misalkan z sama dengan 3x kuadrat min y kuadrat dengan x sama dengan 2s ditambah 7t dan y-nya adalah 5st. Nah, sekarang tentukan do z per do t dan do z per do s. Oke, yang pertama kita cari dulu do z per do t. Do z per do t artinya do z per do x. Karena di sini z itu fungsi dari x dan y, maka kita cari dulu do z per do x. Dikalikan dengan x itu fungsi dari s dan t. Maka karena kita mau mencarinya do t, maka kita turunkannya terhadap do t. Oke ya. Lalu ditambahkan do z per do y dikalikan do y per do t. Oke, hasilnya seperti ini. Do z per do x kita turunkan terhadap x, artinya adalah 3x kuadrat diturunkan, yaitu 6x. Do x per do t. Do x per do t berarti gini ya, diturunkan, yaitu 7t diturunkan, yaitu 7. Ditambah do z per do y. Fungsi z ini diturunkan terhadap y menjadi min 2y. Dikalikan dengan do y per do t. Berarti fungsi y diturunkan terhadap t, yaitu 5s. Lalu kita substitusikan. Ini jadinya 6 kali 7 adalah 42. X itu adalah 2S ditambah 7T. Lalu min 2 dikalikan Y itu adalah 5ST, dikalikan 5S. Maka hasilnya adalah min 50S kuadrat T. Oke, bisa disederhanakan lagi ya ini ya. Nah, lalu yang kedua adalah do Z per do S. Tadi terhadap T, sekarang terhadap S. Kenapa? Karena di sini Z itu diturunkan terhadap X dan Y, sedangkan X dan Y sendiri itu fungsi terhadap S dan T. Artinya kita bisa menurunkan Z terhadap T maupun Z terhadap S gitu ya. Maka sekarang do Z per do S itu adalah do Z per do X dikalikan do X per do S ditambah do Z per do Y dikalikan do Y per do S. Caranya sama ya. Do Z per do X berarti kita lihat fungsi Z diturunkan terhadap X yaitu 6X. Lalu do X per do S kita lihat fungsi X diturunkan terhadap S yaitu 2. Ditambah dengan do Z per do Y, lihat fungsi Z lagi, turunkan terhadap Y yaitu min 2Y dikalikan do Y per do S. Fungsi Y diturunkan terhadap S maka 5T. Lalu substitusikan, hasilnya adalah 12 dikalikan 2S ditambah 7T minus 50ST kuadrat.